Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bu Ayu. Hai. Apa kabarnya kalian semua? Mudah-mudahan baik dan sehat selalu. Amin. Sebelum masuk pembelajaran, mari berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 3, pembelajaran 6. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, mengetahui proses pertumbuhan dan perkembangan nyamuk dan lalat atau daur hidup nyamuk dan lalat. Yang kedua, menyelesaikan operasi perkalian bersusun. Dan yang ketiga, bagaimana cara menjaga lingkungan sekitar. Baik, pembahasan yang pertama yaitu proses pertumbuhan dan perkembangan nyamuk dan lalat. Ada beberapa penyakit yang bisa ditularkan oleh hewan. Contohnya, nyamuk. Nyamuk ini bisa menularkan penyakit demam berdarah. Sedangkan lalat bisa menyebabkan sakit perut atau penyakit perut. Yang akan Ibu pertama bahas adalah nyamuk. Daur hidup nyamuk. Nyamuk sering bertelur di atas air yang menggenang. Sekali bertelur, nyamuk ini sampai ratusan butir telurnya. Nah, kemudian telur ini menetas. Telur ini menetas menjadi apa? Tempayak atau jentik-jentik. Suka lihat kan kita kalau di genangan air tuh kalau nggak di got suka ada jentik-jentik. Nah, itu tuh setelah telur nyamuk menjadi tempayak atau jentik-jentik. Kemudian berubah menjadi kepompong. Nah, barulah menjadi nyamuk dewasa. Setelah nyamuk dewasa ini bertelur, jadi lagi telur lagi, jentik-jentik lagi, kepompong. Jadi seperti itu daur hidupnya. Ya. Yang kedua, lalat. Lalat ini bertelur di mana? Di sampah ataupun di kotoran. Sama, lalat ini juga bertelurnya banyak ya. Banyak ratusan. Dan telurnya itu sangat kecil. Kemudian telur ini semakin besar menjadi apa? Belatung. Ya. Setelah menjadi belatung, lama-kelamaan menjadi kepompong. Kepompongnya belatung. Setelah jadi kepompong, barulah menjadi lalat dewasa. Setelah menjadi lalat dewasa, bertelur lagi, terus menjadi belatung lagi, jadi kepompong, jadi lalat lagi, terus aja seperti daur hidupnya. Nah, dari proses pertumbuhan dan perkembangan nyamuk dan lalat, kita belajar apa? Di sekitar rumah harus dihindari genangan-genangan air, karena itu bisa menyebabkan apa? Telur nyamuk. Nyamuk itu bertelur, nyamuk itu suka di genangan-genangan air. Hindari, kalau ada air genangan, buang. Ya. Terus yang kedua, jauhkan sampah dan kotoran di sekitar rumah. Kita harus bersih-bersih. Belajar bersih agar tidak ada lalat yang bertelur di sekitar rumah kita. Agar kita terhindar dari berbagai penyakit kotoran. Agar kita tetap sehat. Baik, untuk selanjutnya yaitu matematika. Menentukan hasil kali bilangan cacat. Nah, perhatikan soal di samping ini ya. Ada sebuah soal. Perhatikan ya. Bu Mira membeli 4 kotak kardus. Tiap kotak berisi 320 buah jeruk. Berapakah jumlah seluruh buah jeruk Bu Mira? Yuk kita jawab sama-sama. Jawab. Yang pertama, yang ditanyakan itu jumlah seluruh buah jeruk. Satu kotak itu berisi 320 buah jeruk. Sedangkan Bu Mira membeli 4 kotak. Jadi
yang harus kita kalikan yaitu 320 dikali 4 sama dengan kita menggunakan cara perkalian bersusun. Perhatikan, 320 dikali 4. Kita simpan di bawah angka 0 atau sejajar di bawah angka 0 yang 4 ini ya. Kita simpan tanda kali. Kita mulai mengkalikan dari angka yang paling belakang. 0 dikali 4 berapa? Ya, 0. Setelah 0 dikalikan ke 4, kita kalikan yang sampingnya 2. 2 dikali 4, 2 dikali 4 berapa ya? 4-nya berarti ada 2. Bisa seperti ini, 4 ditambah 4 sama dengan berapa? Mudah ya, 8. Kita simpan 8 ini sejajar di bawah angka 2 karena ini hasil dari 2 dikali 4, jadi disimpan hasilnya ini lurus dengan angka 2. Yang terakhir kita kalikan 3 dikali 4 berapa? 4-nya ada 3. Berapa? Tadi 4 kali 2 8. Tinggal kita tambahkan nih, 4 ditambah 4 sama dengan 4 tambah 4 berapa? 8. 8 ditambah 4 berapa? 12. 12 kita langsung simpan di sini. Jadi hasilnya seluruh buah jeruk Bumira 1280 buah jeruk ya. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu tentang PPKN, bersatu menjaga lingkungan sekitar. Nah, di lingkungan yang bagaimanakah kalian suka tinggal? Kalian tentu suka tinggal di lingkungan yang bersih dan sehat. Lingkungan yang bersih dan sehat merupakan idaman semua orang. Nah, di sini Bu Ayu akan menjelaskan di lingkungan mana sajakah yang harus kita jaga kebersihannya dan bagaimana cara menjaga kebersihan lingkungan tersebut. Baik, yang pertama, memelihara kebersihan lingkungan rumah. Nah, setiap keluarga itu pasti mempunyai rumah kan ya. Kita semua tuh punya rumah masing-masing. Rumah itu sebagai tempat tinggal kita. Harus dijaga kebersihannya. Rumah yang bersih akan terasanya nyaman. Nah, ada yang tahu tidak bagaimana cara menjaga lingkungan rumah atau menjaga kebersihan lingkungan rumah? Ayo, ada yang tahu? Pasti semuanya sudah tahu ya. Nah, biasanya kita itu mengadakan kerja bakti antar keluarga saja, antar penghuni rumah, ayah, ibu, kakak, adik, secara rutin. Terus kita membiasakan membuang sampah pada tempatnya. Kemudian kita menyapu dan mengepel lantai rumah secara teratur atau setiap hari ya. Kemudian yang kedua, menjaga kebersihan lingkungan permukiman. Nah, bagaimana cara kita membersihkan lingkungan permukiman? Bisa dengan mengadakan kegiatan kerja bakti secara rutin, misalnya seminggu sekali, yang melibatkan seluruh warga. Biasanya kan kalau di perumahan-perumahan itu per blok ya. Per blok itu mengadakan kerja bakti seperti membersihkan got, selokan, membuang sampahnya, istilahnya sampah-sampahnya dibersihkan secara bersama-sama. Kemudian tidak membuang material rumah sembarangan,
dan tidak membakar sampah sembarangan ya. Terus yang ketiga, menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Bagaimana cara kita membersihkan lingkungan di sekitar sekolah? Ini pasti kita sering melakukan ya saat di sekolah. Biasanya kita piket kelas sesuai jadwal ya. Terus kita membersihkan laci meja dan sampah yang di sekitaran tempat duduk kita ya. Terus tidak mengotori kelas dengan membuang sampah atau bungkus jajanan. Ya, tidak ada sampah tidak dibuang dalam kelas. Terus biasanya setelah pembelajaran, biasanya suka menghapus papan tulis. Terus menyiram tanaman di kelas atau di sekolah ya. Yang di kelas-kelas bawah suka ada tamannya ya. Itu bisa menyiram tanaman. Terus setiap kita menjumpai sampah, walaupun sampah bekas siapapun, kita biasakan buang sampah itu langsung ke tempatnya ya. Jangan cuek-cuek aja, kita harus belajar peduli, belajar bersih terhadap lingkungan sekitar kita ya. Terus apa lagi? Di sekolah kita suka mengadakan sabsih ya dulu ya, Sabtu bersih-bersih. Semua siswi MI bersih-bersih lingkungan sekolah, baik di kelas maupun di lapangan ya. Terus yang terakhir, menjaga kebersihan di tempat umum. Bagaimana cara kita membersihkan di tempat umum atau menjaga kebersihan di tempat umum? Ya sama, tidak membuang sampah sembarangan. Terus kita tidak meludah atau membuang ingus sembarangan. Apalagi nanti ada orang yang melihatnya merasa tidak nyaman. Dan itu kan istilahnya tidak baik ya. Jorok lah istilahnya seperti itu. Kemudian misalnya kita saat di WC umum, kita harus membersihkannya bekas kita buang air kecil ataupun besar dengan tuntas dan bersih ya. Kemudian jika kita bersin-bersin, hidung dan mulut kita tuh harus ditutupi. Lebih bagus pakai sapu tangan atau pakai tisu. Dan yang terakhir tuh tidak melakukan aksi coret-coret di tempat umum. Ini perbuatan yang sangat buruk. Kalau kita ingin menjaga kebersihan di tempat umum, tidak boleh melakukan coret-coret ya di tembok, baik di sekolah maupun dimanapun ya. Paham? Baik, untuk pembelajaran tema 1, subtema 3, pembelajaran 6 sampai di sini. Mudah-mudahan kalian bisa paham dan bisa mengerjakan tugas yang diberikan oleh ibu dengan baik dan benar dan dikumpulkannya dengan tepat waktu ya, soleh-solehnya ibu. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.